Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep endok dadar yang enak banget. Kita mau bikin endok dadar kornet. Rasanya itu enak, gurih, dan juga bikinnya tetap simple dan juga gampang. Ini cocok banget untuk resep pagi-pagi. Misalnya saat Flavis buru-buru mau bikin lauk apa, tapi tetap yang bergizi dan simple, ini cocok banget. Anak-anak juga yang pasti suka banget ya. Kita siapkan dulu telurnya, kemudian ini mau kita kocok-kocok. Kalau sudah, sekarang kita akan ambil kornetnya. Ini sak kaleng gini, sak kaleng kecil ini mau tak masukin semua Flavis. Misalnya Flavis mau tambahin 1 telur lagi atau 2 telur lagi untuk ukuran 1 kaleng ini juga boleh banget. Ini karena aku sukanya yang lebih padat ke kornetnya, jadi telurnya aku kasih sedikit aja. Di sini kita tambahkan garam tapi nggak usah banyak-banyak karena kornet itu rasanya udah gurih dan juga sudah ada rasa asinnya. Kita pakaiin garamnya sedikit aja. Kita aduk-aduk biarkan nanti tercampur rata dengan telurnya seperti ini. Kalau sudah, ini mau kita goreng. Kita siapkan wajan. Kita tambahkan minyak. Kalau misalnya sudah panas, kita akan tuang telur yang sudah tadi kita kasih kornet. Kita akan masak sampai nanti matang Flavis. Jadi kita tunggu sampai bawahnya agak keras dulu, agak keket ya kalau aku bilang ya. Kemudian baru kita balik. Kalau misalnya nanti Flavis baliknya mau yang rapih banget, itu boleh dibantu pakai piring. Tapi kalau misalnya kayak aku, lah cuma tak maam sendiri aja, nggak usah cantik-cantik banget juga nggak apa-apa tampilannya. Ini mau kita balik. Ini sedikit robek, ini mau kita betulkan lagi, nanti dia keket lagi ya. Kalau sudah mateng, ini mau kita potong-potong. Misalnya Flavis mau potong di atas wajannya kayak gini juga boleh banget. Atau nanti bisa Flavis mau cuma disendok-sendok aja di atas piring juga itu boleh banget. Saya Flavis di rumah aja. Dan ini warnanya udah cantik banget, sudah mateng, rasanya juga enak, gurih. Ini cocok banget untuk kita jadikan resep sarapan. Ini mulai dari anak-anak sampai orang tua tuh semua suka ya. Karena ini juga nggak pedes, jadi mestinya anak-anak juga suka. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep ikan bawal bumbu kemangi yang enak banget. Ini kan bawalnya tadi aku beli 1 kilo, cuman karena gede-gede jadi aku potong jadi 2 bagian. Ini tadi sudah tak cuci bersih. Nanti kita akan marinasi ya pakai bawang putih, terus habis itu pakai kunir, terus nanti kita juga mau pakein garam sedikit. Ini mau kita haluskan ya karena sedikit ulek aja udah. Nggak perlu di blender. Kita tambahkan garam, kita ulek-ulek lagi sampai nanti halus. Kalau sudah halus, tambahkan air, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja airnya supaya nggak terlalu pekat aja nanti ya. Kalau sudah, ini mau kita pakai untuk marinasi ikannya. Jangan lupa kita pakai yang rata bumbunya, bagian perut-perut ikannya juga jangan lupa masukin bumbunya biar nanti lebih gurih dan merata. Manasinya nggak usah lama-lama, cukup 15 menit aja karena ini potongannya juga kecil-kecil ya. Kalau sudah selesai dimarinasi, ini mau kita goreng. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita mau goreng ikannya sampai nanti matang. Ini aku gorengnya jadi 2 kali ya. Ini separohnya aku goreng dulu, nanti separohnya setelah ini. Kita goreng sampai nanti bagian bawahnya agak kecoklatan. Terus kita balik, kita tunggu lagi sampai bagian bawahnya lagi kecoklatan dan matang. Udah habis ini kita mau angkat. Sajian ini udah enak, udah gurih Flavis. Tapi nanti mau kita masak lagi pakai cabai dan bumbu-bumbu yang lain lebih enak lagi. Dan juga nanti kita mau pakai kemangi. Ini kita siapkan dulu kemanginya. Nih aku pakainya yang banyak, 1 ikat nih mau aku pakai semuanya. Ini mau kita petik-petik, kita pilihin daunnya yang masih bagus ya. Ini karena musim hujan, jadi kadang-kadang kalau beli kemangi di pasar tuh suka ada yang jelek. Jadi kita pilih-pilihin aja kayak gini. Terus setelah ini nanti mau kita cuci yang bersih. Kalau sudah, kita mau siapkan untuk bumbu halusnya. Kita mau pakai cabai. Cabenya aku pakai yang merah, keriting, boleh tambahkan rawit kalau misalnya nanti Flavis mau lebih pedes ya. Kemudian di sini kita tambahkan juga bawang putih, bawang merah. Terus kita tambahkan air tapi sedikit aja. Kemudian kita haluskan.
Kalau sudah halus, ini mau kita tumis pakai bumbu. Pakai minyak bekas ikan goreng tadi, goreng ikan maksudnya. Tapi nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Tadi aku tambahkan godong salam ya. Kemudian kita akan masak sampai nanti bumbunya tanak, wangi. Baru kita tambahkan air, tambahkan kecap manis sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ini nanti rasanya nggak yang manis banget, tapi pas gitu. Tambahkan garam. Juga di sini kita memakai kaldu bubuk, misalnya Flavis mau tambahkan micin, itu juga boleh banget. Kita aduk-aduk lagi. Kemudian di sini aku tadi kelupaan Flavis, aku tambahkan sedikit gula. Tadi belum tak tambahin gula sedikit. Kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, kita masukkan ikan yang sudah tadi kita goreng. Nah, ini masaknya dong, usah lama-lama Flavis, sebentar aja nih kita toto di atas wajahnya kayak gini. Kita masukkan kemanginya, kemudian kita balik-balik sebentar aja. Habis itu udah dimasaknya, usah lama-lama lagi. Ini warnanya wis sayu banget, rasanya enak, gurih, dan juga ada pedes. Tapi pedesnya nggak yang terlalu pedes banget karena tadi aku pakai yang lombok merah keriting. Nah, ini udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal kita sajikan di meja makan. Dah cocok banget iki untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng toge yang enak banget. Ini resepnya simple dan murah meriah banget, tapi rasanya enak dan juga ngangenin banget. Apalagi dimamnya pagi-pagi pakai telur dadar ataupun tempe orek. Wah, tambah enak lagi. Kita siapkan togenya, kemudian kita siapkan juga ada godong bawang biar nanti makin cantik tampilannya dan juga makin wangi aromanya. Siapkan bawang putih. Bawang putihnya kita geprek aja kayak gini Flavis. Kalau sudah, kita tambahkan juga cabai. Cabenya pakai yang keriting boleh, pakai yang rawit juga boleh. Kemudian kalau sudah, di sini kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau misalnya sudah panas, berarti kita mau gongsong bumbu-bumbunya sampai nanti wangi banget. Minyaknya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Masukkan terlebih dahulu bawang dan juga cabenya, godong bawangnya nanti belakangan aja ya. Kemudian kalau sudah wangi, masukkan togenya, terus kita aduk-aduk. Masak ini tuh nggak usah lama-lama, tinggal disereng-sereng aja udah matang. Flavis resepnya masakannya kilat banget. Tambahkan juga nanti garam sama penyedap rasa sedikit, aduk-aduk. Nah, sekarang kita akan masukkan godong bawangnya. Kalau godong bawangnya udah masuk, udah tinggal diaduk-aduk sebentar. Habis itu siap kita sajikan di meja makan. Ini warnanya cantik banget, rasanya enak dan juga sedap banget. Aku suka masih krius-krius kayak gini Flavis. Jadi ini mau langsung tak siapin di meja makan. Kebetulan tadi aku udah goreng endok, tak dadar endoknya, dan juga orek pempek. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng kubis yang enak banget. Aku tuh suka banget sama kubis, jangan kan dimasak, dimakan mentah-mentah aja. Untuk lalapan tuh enak banget Flavis. Hari ini kita mau oseng-oseng pakai tempe. Kita siapkan kubisnya dulu, masih seger banget kubisnya. Kita potongnya rodok panjang-panjang aja kayak gini. Kalau sudah, kita sisihkan, nanti kita cuci sampai benar-benar bersih. Kalau sudah bersih, terus kita mau siapkan bahan lainnya. Untuk bahan tambahannya di sini aku mau pakai tempe. Kalau misalnya Flavis di rumah ada tempe, terus adanya kecambah kedelai, itu juga enak banget dicampurin sama kubis Flavis. Ini tempenya kita potong-potongnya boleh kecil-kecil, panjang, ataupun mau kotak-kotak juga boleh. Saya Flavis di rumah aja memodel motongnya kayak gimana. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Terus kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita mau pakai yang simple-simple Flavis, yang praktis. Di sini kita akan siapkan ada lombok. Lomboknya kalau misalnya nanti Flavis nggak mau pedas, pakainya yang keriting aja. Ini karena aku maunya pedas, jadi tak tambahin yang rawit. Ini lomboknya kita iris-iris. Kalau sudah, di sini kita akan siapkan lagi bawang merah, bawang putih. Terus semua bumbunya ini mau kita iris, jadi lebih simpel, nggak ngulek-ngulek, nggak blender-blender untuk resep masakan hari ini. Oh ya, ini sampai lali Flavis, kita tambahkan lagi tomat ya, biar nanti rasanya itu lebih seger.
Kalau sudah, sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, ini mau kita goreng terlebih dahulu tempenya, aduk-aduk, biarkan nanti tempenya mateng. Kalau sudah mateng dan juga sudah kering, ini kita pinggirin dulu. Terus kita mau tumis bumbu-bumbunya. Kalau misalnya lapis wajannya kecil, itu boleh diangkat dulu tempenya, baru dimasukkan bumbu-bumbunya. Ini karena wajannya Fluffy kasih lebar, jadi tak pinggirin aja. Kita masukkan terlebih dahulu bawang brambang, kita aduk-aduk. Kita tumis sampai nanti wangi dan juga layu, baru kita akan masukkan lomboknya. Kalau lomboknya udah masuk, kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah agak kering, baru nanti kita akan campur sama tempenya. Nah, sekarang kita akan masukkan kubisnya. Kalau kubisnya udah masuk, masaknya itu gak usah lama-lama Fluffy, makanya tadi tempenya kita masak dulu sampai mateng. Kita masukkan kubis, terus tambahkan lagi tomatnya. Di sini kita aduk-aduk. Nanti kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Ada garam, terus penyedap rasa. Fluffy bisa pakai penyedap rasa sesuai dengan selera Fluffy. Kalau misalnya nggak pakai penyedap rasa pun rasanya juga udah enak kok, udah gurih dan juga udah sedap. Kita aduk-aduk, udah masaknya nggak usah lama-lama lagi Fluffy, biar nanti warnanya tetap cantik banget. Rasanya tuh masih krius-krius, wah enak banget. Ini rasanya kalau pagi-pagi sarapan pakai sayur model kayak gini Fluffy, tuh nggak usah pakai lauk lain lagi, ini aja udah cukup. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy mau bikin resep masakan daging sapi yang enak banget. Kita siapkan daging sapinya, cari daging sapi yang masih segar. Kalau ini aku pakainya bagian khas dalam ya, supaya nanti lebih cepat empuk. Misalnya Fluffy mau pakai daging lain juga nggak apa-apa, cuma nanti ngerebusnya lebih lama. Ini mau kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong, nanti kita mau rebus. Bagi Fluffy yang mau pakai presto ya boleh, biar nanti ngerebusnya sebentar empuk. Tapi kalau aku tak rebus pakai panci biasa aja kayak gini Fluffy. Yang penting nanti apinya kecil, terus jangan dibuka-buka biar cepat empuknya. Sambil menunggu empuk, di sini kita siapkan bumbunya ya. Kita pakai lombok rawit yang banyak, terus kemiri, kunir, bawang merah, bawang putih. Kita pakai sedikit air supaya lebih gampang menghaluskannya. Kalau sudah halus, ini mau kita sisihkan. Terus kita mau siapkan godong bawang. Ini godong bawangnya kita iris kecil-kecil kayak gini Fluffy. Kalau sudah diiris-iris, kita sisihkan. Terus kita mau tengok dagingnya kira-kira udah empuk atau belum. Kalau sudah, nanti kita mau tumis bumbunya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, ini mau kita tumis-tumis bumbunya sampai nanti wangi. Dan juga tanek. Pokoknya asal masak itu bumbunya tanek itu enak dan juga nggak gampang basi. Sekarang kita akan masukkan daging yang sudah tadi kita rebus. Ini dagingnya udah empuk ya. Jadi sisa air ngerebusnya aku masukin aja sekalian ke sini. Kalau misalnya nanti Fluffy ngerebusnya itu airnya udah dikit banget, itu tambahkan air biasa juga nggak apa-apa Fluffy. Ini kita masak dengan bumbu dagingnya, biarkan nanti rada susut. Di sini kita tambahkan lagi kecap manis, tambahkan gula, garam, dan juga penyedap rasa secukupnya. Bagi Fluffy yang mungkin nggak terlalu suka manis banget, pakai kecap aja, nggak usah tambahkan sedikit gula juga nggak apa-apa. Ini mau kita masak sampai nanti kuahnya susut dan warnanya juga udah cantik banget. Kalau misalnya sudah mau diangkat, baru nanti kita akan cemplungin godong bawangnya saja nih. Kalau misalnya nanti Fluffy mau pakai godong bawang juga nggak apa-apa. Tapi kalau aku lebih suka dikasih godong bawang, ya udah kasih godong bawang. Kita aduk-aduk sebentar dah. Gini aja udah cukup. Ini warnanya cantik banget. Rasanya itu gurih, buget. Nek wong Jawa ngomongnya ngelawui ngono Fluffy. Sekarang siap kita sajikan di meja makan untuk lauk sarapan, lauk makan siang, ataupun lauk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy mau bikin resep gado-gado yang enak banget. Pertama-tama kita siapkan dulu bahan isiannya Fluffy. Untuk bahan isiannya di sini kita rebus dulu, ada jagung, labu, dan juga kentang.
Kita rebus sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, ini mau kita angkat, kita sisihkan. Terus kita mau rebus lagi bahan lainnya. Aku mau pakai toge, Fluffy. Togenya kita rebus tapi nggak usah lama-lama kalau untuk toge. Begitu kita cemplungin ke dalam air mendidih tadi, terus nggak usah lama-lama, nanti kita angkat. Jadi untuk rebus toge itu benar-benar sebentar aja. Kalau sudah diangkat, ini kita sisihkan, terus kita siapkan lagi. Nanti aku mau pakai kangkung. Fluffy bisa tambahkan seperti bayam ataupun mau pakai kacang panjang, itu juga boleh banget Fluffy. Terus juga kadang di tempat gado-gado ada potongan tempenya juga ataupun potongan tahu ya, itu juga boleh ditambahkan. Cuman hari ini Fluffy kasih nggak pakai tempe, nggak pakai tahu, dan juga nggak pakai telur. Cukup ini aja untuk bahan isiannya. Kalau semua bahan isiannya sudah kita siapkan, ini kita sisihkan dulu. Terus kita mau bikin untuk saus kacangnya. Wah, ini udah yang enak banget ini. Kita siapkan kacang, tadi sudah tak goreng ya. Juga tambahkan bawang putih yang sudah tadi kita goreng sebentar. Terus kita haluskan. Aku haluskannya pakai chopper Fluffy. Berarti nguleknya itu nggak pakai rekoso. Misalnya Fluffy mau pakai mesin penggiling lain atau mau ditumbuk sampai nanti halus ya boleh banget. Asal Fluffy di rumah aja. Kalau sudah halus, ini mau kita sisihkan dulu. Kita mau siapkan bumbunya per porsi Fluffy. Kita siapkan ada garam, cabai, gula. Terus kita mau haluskan. Untuk cabainya nanti disesuaikan aja dengan selera Fluffy. Kalau mau lebih pedas ya boleh, nanti terbanyakkan lombok rawitnya. Kalau misalnya Fluffy nggak mau terlalu pedas, ya pakainya sedikit aja lombok rawitnya. Kalau sudah, ini mau kita haluskan sak gula-gula Jawanya. Kita haluskan, cuma tadi ini nggak tak sisir dulu gulanya, jadi rodok susah diuleknya. Kalau misalnya sudah halus, sekarang kita akan tambahkan kacang yang sudah tadi kita giling. Ini kurang lebih untuk satu porsi 4 sendok makan ya. Nanti Fluffy bisa cek resepnya di deskripsi box untuk resep lengkapnya. Ini kita ulek-ulek lagi sampai benar-benar halus. Kalau sudah, kita akan tambahkan lagi air. Nih tadi airnya aku tambahkan sedikit asam jawa. Ini kita ulek-ulek karena kalau gado-gado itu bumbunya itu bisa sampai yang halus banget. Kita ulek-ulek lagi sampai nanti teksturnya benar-benar halus banget. Kalau sudah halus, baru nanti kita akan rajang atau kita akan sajikan bahan-bahan isiannya tadi. Tadi kita kan pakai jagung, terus pakai labu, terus juga pakai apa tuh namanya, kangkung, dan juga ada togenya. Misalnya Fluffy mau tambahkan sayuran lain boleh, ataupun misalnya mau tambahkan telur rebus ataupun telur dadar, itu juga boleh banget, enak banget Fluffy. Jangan lupa kalau misalnya semuanya sudah ditaruh di atas bumbunya, kita aduk-aduk. Ini enak banget, kita maem pakai nasi ya boleh, pakai lontong boleh, pakai kupat juga boleh. Sekarang sudah kita siap sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy mau bikin resep oseng-oseng kacang panjang yang enak banget. Nanti kita juga siapkan ada tempenya untuk bahan tambahannya. Pokoknya lauknya Fluffy itu setiap hari tuh, kalau nggak tempe ya tahu itu mesti ada di rumah. Nggak ngebosenin, beda kalau sama daging-dagingan tuh kalau kita makan setiap hari tuh rasanya bosen ya. Tapi kalau makannya tempe tahu itu nggak pernah bosen rasanya. Kita siapkan kacang panjang. Kacang panjangnya kita petik-petik. Kalau mau pun diiris juga boleh, nggak apa-apa saya Fluffy di rumah. Nah, sudah kita siapkan tempenya. Kita akan potong kecil-kecil. Kalau misalnya Fluffy nanti di rumah punya kecambah kedelai, itu juga boleh banget Fluffy ditambahkan, itu juga enak banget. Ini tempenya mau kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Terus kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang simple aja Fluffy, nggak perlu yang ribet-ribet, nggak perlu ngulek-ngulek, nggak perlu blender-blender. Cukup kita iris tipis-tipis aja. Kita siapkan lombok rawit. Aku sukanya pedes, jadi kita tambahin lombok rawit. Bagi Fluffy yang nggak terlalu suka pedes, boleh pakainya yang lombok gede atau cabai gede ya, ataupun yang keriting ya nggak apa-apa. Kita siapkan bawang putihnya kita iris-iris, terus bawang merah juga kita iris-iris. Nanti kalau misalnya Fluffy mau tambah sedap lagi, tambahkan laos sama godong salam, itu boleh banget.
ditambahkan biar nanti aromanya makin wangi dan juga rasanya itu lebih sedap Flavis. Ini laosnya boleh kita iris-iris ataupun misalnya Flavis mau geprek, ya nggak apa-apa. Jangan lupa godong salamnya ya. Sekarang kita siap memasaknya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan gongsong bumbunya sampai nanti wangi banget. Masukkan terlebih dahulu bawang berambangnya, terus masukkan lomboknya. Kita aduk-aduk. Kalau kira-kira sudah wangi, kita akan masukkan tempenya. Nah, tempenya ini kita masak dulu sampai nanti agak kering. Tempenya udah matang, baru nanti kita akan masukkan kacang panjangnya. Kita gongsong-gongsong dulu sebentar. Oh ya, tadi lali Flavis, harusnya salam sama laosnya ditumis sama bawang berambangnya tadi, tapi kok kelupaan ya. Wis kita masukin sekarang, nggak apa-apa Flavis. Kita aduk-aduk. Kalau sudah, kita akan masukkan kacang panjang. Ini kan tempenya udah rodok kering nih. Nah, ini sudah siap kita masukkan kacang panjangnya. Kalau kacang panjangnya udah masuk, kita aduk-aduk, tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Untuk penyedap rasanya Flavis pakai sesuai dengan selera Flavis. Mau pakai micin ya boleh, mau pakai kaldu-kalduan, kaldu sapi, kaldu ayam, ataupun kaldu jamur ya nggak apa-apa. Kita aduk-aduk, kita masak sampai nanti mateng ya. Jangan lupa tambahkan air, tapi sedikit aja airnya, nggak usah banyak-banyak. Ini masaknya udah usah lama-lama lagi biar nanti warnanya tetap cantik. Terus kacang panjangnya juga masih pada kris-kris. Wah, enak banget. Ini udah cocok banget kita sajikan di meja makan. Nanti kita tambahkan endok dadar Flavis. Tambah enak lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencoba. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep ayam goreng pitik Jawa atau ayam kampung Flavis. Ini tadi aku beli 1 ekor, ini kurang lebih beratnya 1,5 kilogram. Jadi nggak yang gede-gede banget, ukuran itu sedang. Ini tadi aku potong menjadi beberapa bagian nih, saati, saamplaknya mau tak masak semua Flavis. Cuma tadi ceker sama kepalanya nggak aku masak karena mau buat bikin sup. Sekarang kita siapkan bumbu halusnya, ada bawang, brambang, kunir, ketumbar, dan juga ada kunir ya. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, sekarang ayamnya kita totok di atas wajan, terus kita akan masukkan bumbu halusnya. Ini kita tambahkan lagi air, tambahkan lagi godong salam, terus tambahkan lagi serai, terus ada laos, garam, gula, dan juga kalau misalnya pakai penyedap rasa ya boleh. Jadi ayam goreng kita hari ini tuh ayam goreng kampung yang rasanya itu rodok kegurih manis Flavis, jadi bukan ada kegurih asin. Kita akan ungkep, jangan lupa ditutup, kita masak sampai nanti kuahnya susut. Apinya kecil aja Flavis, biar nanti bumbunya benar-benar ngeresep banget, karena ayam kampung itu lebih awet dibandingkan ayam boiler ya, jadi masaknya harus lebih lama. Dan pakai apinya kecil aja. Ini kita tutup, apinya kecil, kita masak sampai nanti kuahnya susut. Kalau misalnya udah susut, kita bolak-balik, kita dinginkan. Kalau misalnya Flavis mau langsung maem, tinggal goreng. Kalau misalnya nanti Flavis nggak mau maem untuk stok di kulkas ataupun di freezer, itu juga boleh banget. Sewaktu-waktu Flavis mau makan, nanti tinggal digoreng. Ataupun misalnya Flavis mau panggang di air fryer, itu juga bisa banget. Nah, karena hari ini aku mau langsung maem, jadi mau langsung tak goreng aja Flavis. Siapkan wajan, tambahkan minyak, kita masukkan ayamnya. Ini karena ayamnya itu rasanya itu rodok manis sedikit, jadi nanti kalau digoreng warnanya itu lebih kemerahan gitu ya, tapi ini nggak gosong. Jangan lupa sering dibalik biar nanti matangnya merata. Kalau sudah matang sempurna, ini mau kita angkat, kita sisihkan, terus kita mau goreng lagi sisa ayamnya tadi. Ini langsung tak maem semuanya, jadi langsung tak goreng semuanya. Jadi kan tadi aku juga udah nyambel terasi, terus juga bikin sup. Dari kepalanya tadi kan, kepalanya nggak aku ikut masak karena mau aku bikin sup. Nanti kalau misalnya videonya udah tayang, untuk video supnya aku taruh di deskripsi box. Ini sudah matang semuanya, kita siap sajikan di meja makan. Ini udah enak banget. Siang-siang itu maemnya pakai lauk kayak gini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini.
Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep oseng-oseng sawi yang enak banget. Nah, aku pakai sawi hijau ya, atau yang biasa kita sebut juga chai sim. Ini selain untuk campuran mie ayam, aku suka banget dimasak oseng-oseng atau ditumis Fluffies. Ini rasanya enak. Aku juga suka karena kalau kita sayur sawi itu perut tuh jadi anyes atau adem gitu. Nanti kita potong-potong terus dicuci sampai benar-benar bersih. Kalau sudah dicuci bersih, di sini kita akan siapkan untuk bahan tambahannya. Aku mau pakai toge kedelai Fluffies. Kalau misalnya Fluffies nggak punya toge kedelai, juga bisa diganti pakai tempe. Itu juga enak banget. Nah, sudah nih kita sisihkan dulu. Terus kita mau siapkan juga untuk bahan tambahannya. Kita tambahkan lagi wortel ya, biar nanti lebih komplit sayurnya. Terus warna masakannya juga jadi cantik banget. Kita iris tipis-tipis. Kalau sudah kita iris lagi panjang-panjang kayak gini biar cantik, atau misalnya Fluffies mau diiris kayak mau bikin capcay itu juga boleh banget. Kalau sudah diiris-iris kita sisihkan dulu. Terus kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang simple aja, yes, adanya di dapur aja Fluffies. Kita siapkan bawang merah atau brambangnya, kita iris-iris. Kalau sudah kita siapkan juga ada bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita iris-iris, nanti kita tambahkan juga lombok. Udah, bumbunya yang simple, yang praktis, nggak perlu yang neko-neko, tapi nanti rasanya enak. Hari ini aku mau tambahkan lomboknya lombok rawit, karena aku maunya pedes. Aku tuh suka pedes Fluffies, jadi masakan tuh banyakan tak kasih lombok atau tak kasih cabai. Tapi kalau misalnya Fluffies yang nggak suka pedes, ini nanti bisa pakai cabainya yang merah keriting. Atau misalnya sama sekali benar-benar nggak mau pedes, nanti pakainya lombok yang gede, terus dibuang bijinya. Kalau sudah, kita mau tumis bumbunya sampai nanti wangi banget. Masukkan bawang brambangnya, masukkan lomboknya. Ya sudah, kita masukkan dulu wortelnya. Kalau sawi sama kecambah itu sebentar banget matang Fluffies. Kalau wortel kan agak keras dikit, jadi kita akan masukin wortelnya dulu. Kita gongsong-gongsong sebentar. Kalau sudah, kita masukkan kecambah kedelainya. Terus kita aduk-aduk lagi. Kalau misalnya nanti sudah setengah matang, baru nanti kita akan masukkan sawinya atau cesimnya Fluffies. Tadi sudah tak cuci bersih. Sekarang kita aduk-aduk, kita bolak-balik biarkan nanti tercampur rata. Kalau sudah, nanti kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya ya. Ini aku mau pakai garam, terus tambahkan gula, tambahkan penyedap rasa. Fluffies juga bisa menambahkan kaldu-kalduan, kaldu ayam atau kaldu sapi bubuk, ataupun mau pakai kaldu jamur atau mau pakai micin. Tambahkan saus tiram dikit juga boleh banget. Aduk-aduk sebentar dah, masaknya nggak usah lama-lama lagi biar nanti sayurnya masih agak krius-krius, warnanya juga masih cantik banget. Ini sudah siap kita sajikan di meja makan untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep oseng-oseng jagung yang enak banget. Ini kita siapkan dulu jagungnya ya. Kalau misalnya nanti Fluffies mau pakai jagung yang kemasan, yang frozen itu kan juga ada Fluffies. Itu juga boleh banget, ataupun jagung yang kalengan juga boleh. Tapi kalau misalnya Fluffies mau lebih fresh ya wis pakai jagungnya kayak gini, kayak Fluffy Kasih. Ini kita pretelin, terus kita siapkan wortel. Ini wortelnya 1 biji aja udah cukup. Kita potong-potong, kita potong kotak-kotak kecil-kecil Fluffies. Nah kayak gini aja. Kalau sudah, kita sisihkan. Terus nanti kita siapkan lagi bahan lainnya. Untuk bahan tambahannya nanti aku mau pakai timun Fluffies. Tapi untuk timunnya, untuk bagian bijinya nanti kita buang supaya nanti masakannya nggak berair. Jadi hanya kita pakai bagian luarnya aja. Nah cara untuk ngilanginnya, udah dikerok aja kayak gini Fluffies. Kemudian kalau sudah, baru nanti kita potong-potong. Aku suka banget sama lauk tumisan simple kayak gini. Biasanya kalau pagi-pagi untuk sarapan, buru-buru, pagi-pagi bocah-bocah udah pada mau ke sekolah, suaminya pada mau ke kantor, nyiapin bekal, nyiapin sarapan juga. Jadi aku bikin lauk-lauk yang praktis, tapi tetap bergizi. Nah ini udah cukup banget. Dalam satu masakan udah komplit semuanya Fluffies. Nah ini untuk timunnya kita potongnya juga kotak-kotak kecil kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Terus kita mau siapkan untuk bahan tambahannya. Aku mau pakai udang. Wah ini udah enak banget. Bagi Fluffies yang nggak mau pakai udang, bisa diganti pakai dada ayam atau ayam filet. Itu juga enak banget. Sekarang kita siapkan bumbunya. Kita mau pakai bawang putih.
Bawang putihnya kita gerus dan juga ada merica. Ini mericanya juga mau kita gerus. Kalau misalnya Flavis mau pakai merica bubuk ya boleh, cuman Flavis kasih senangnya yang masih bijian, jadi lebih berasa merica rasanya. Ini mau kita haluskan pakai ulekan aja karena cuma sedikit ya. Kemudian kalau sudah dihaluskan, ini mau kita tumis Flavis. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita mau tumis bumbu sudah tadi kita haluskan. Kita aduk-aduk biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Kalau sudah wangi dan juga sudah agak kecoklatan, baru sini kita akan masukkan udangnya. Kalau udang sudah masuk, aduk-aduk, kita masak sampai nanti udangnya berubah warna. Dan jika udangnya sudah mateng, kalau sudah matang, kita akan masukkan terlebih dahulu ada jagung dan juga wortelnya. Untuk timunnya nanti belakangan aja, kalau misalnya udah mau diangkat baru kita masukkan. Kita masukkan jagung sama wortelnya dulu karena lebih keras dan lebih lama matangnya. Kita aduk-aduk. Di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya, tapi saya akan tambahkan garam dan juga sedikit kaldu bubuk. Jadi untuk masakan kali ini nggak tak kasih gula karena jagungnya sudah manis, jadi aku nggak perlu pakai tambahkan gula lagi. Kita aduk-aduk, terus kalau sudah mau diangkat masukkan timun yang sudah tadi kita potong-potong, aduk-aduk sebentar. Dah gini aja Flavis. Ini warnanya cantik banget, rasanya enak dan anak-anak juga suka ya. Ini cocok banget untuk lauk sarapan. Nanti misalnya Flavis mau bikin untuk bekal itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.